Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua? Oke, baiklah, kita masuk ke pertemuan kedua kita ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai pengantar dasar jaringan komputer. Sekarang kita akan jelaskan mengenai mata kuliah kita yang berhubungan dengan perangkat jaringan komputer. Sebelum saya jelaskan, awalnya saya jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu memahami bentuk fisik maupun fungsi-fungsi dari perangkat-perangkat jaringan komputer yang digunakan dalam membangun jaringan komputer. Sebelum kita membangun jaringan komputer, kita harus tahu dulu bentuk fisik-fisiknya serta fungsi-fungsinya dari perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam jaringan komputer, sehingga kita bisa membangun yang namanya jaringan komputer. Itu dia tujuan dari pembelajaran kita. Oke, kira-kira di sini mengerti? Mengerti ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita masuk yang pertama ya. Jadi perangkat jaringan komputer itu pertama ada yang namanya Ethernet card. Ethernet card ini disebut juga namanya dengan LAN card, atau disebut juga yang namanya dengan NIC, Network Interface Card, atau kartu jaringan kalau dalam bahasa Indonesia. Ini dia bentuknya ya, Ethernet card tipe PCI ya. Jadi Ethernet card ini atau kartu jaringan ini merupakan perangkat keras ya, perangkat keras komputer berupa card yang dirancang dan dipasang pada PC. PC itu personal komputer agar memungkinkan komputer melakukan komunikasi dengan komputer lain melalui jaringan LAN. Jadi kalau kita membangun LAN, kalau kita menggunakan PC, kita wajib menggunakan yang namanya Ethernet card PCI. Itu dia mengenai pengertian dari Ethernet card. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi utama dari NIC ya, Network Interface Card, yaitu pertama, ini sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Jadi dalam komunikasi data nanti itu ada data dikirim dan ada data diterima. Jadi fungsinya sebagai media pengirim data ke komputer lain di dalam jaringan. Selanjutnya mengontrol arus data antara komputer dan sistem kabel. Nanti di sini ya, di kartu jaringan ini akan ditancapkan ya, namanya port RJ45 ya. Di situ ya. Kemudian selain media pengirim, dia juga menerima data yang dikirim dari komputer lain lewat kabel dan menerjemahkannya ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Selanjutnya ada jenis bus yang digunakan dari NIC ya. Di antaranya pertama ada ISA atau kepanjangannya Industri Standar Arsitektur. Yang kedua ada PCI ya, Peripheral Component Interface. Ini dia ya, untuk Ethernet card PCMCIe ya, kepanjangannya Personal Computer Memory Card International Association ya. Ini digunakan untuk laptop. Jadi laptop itu menggunakan yang ini, yang Ethernet card PCMCIe, Personal Computer Memory Card International Association. Kemudian ada yang pakai USB, Universal Serial Bus, Ethernet card USB. Ini ditancapkan di USB ya, tinggal plug and play ya, bisa digunakan. Ini dia berikut ya, tabel pembagian Ethernet berdasarkan kecepatannya. Jadi kalau misalkan nanti kamu mau beli yang namanya kartu jaringan, kamu harus mengetahui kecepatan dari Ethernet card itu. Artinya kamu sinkronkan dengan kecepatan kabel yang akan kamu gunakan nantinya. Ini dia kecepatannya. Ada yang pertama 10 MB per detik, namanya Ethernet. Ini ya, namanya Ethernet. Ini spesifikasinya. Kemudian ini ada standarnya. Kemudian ada juga kecepatan 100 megabit per detik, namanya Fast Ethernet. Ini spesifikasinya ini. Kemudian standarnya ini dia. Ini standarnya. Selanjutnya ada kecepatan 1000 megabit per detik. Ini namanya Gigabit Ethernet ya. Ini dia spesifikasinya dan ini standarnya. Ini dia untuk Ethernet card ya. Di sini yang onboard ya. Onboard itu artinya dia Ethernet card-nya sudah menyatu pada motherboard komputernya. Biasanya di PC yang onboard. Kalau inboard dia harus dipasang dulu. Kita bisa beli baru kita masukkan ke dalam PC kita. Tapi kalau onboard memang udah dia menyatu pada motherboard. Selanjutnya ini ada kartu jaringan untuk laptop. Ada kartu jaringan untuk laptop. Biasanya dia tipenya apa tadi? PCMCIe ya. Selanjutnya kita bahas yang kedua ya. Yang tadi kan Ethernet card. Kita bahas mengenai apa? Hub namanya ya. Hub. Ini dia bentuk hub. Ini digunakan dalam jaringan komputer ini seperti ini. Jadi hub ini ya, perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini dia yang di tengah-tengah ini hub. Ini komputer dihubungkan dengan komputer-komputer lainnya. Jadi dia sebagai konsentrator pusatnya ya, hub ini. Jadi berperan sebagai penguat sinyal kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, konsentrator dan penyambung. Jadi ada penguat sinyalnya, peran dari hub ini.
Selanjutnya, hub terdiri dari 8, 12, atau 24 port RJ45 serta digunakan pada topologi bintang atau star. Mungkin kamu lihat di warnet-warnet itu banyak ya kan, ada kabel-kabel terpusat gitu, itu menggunakan hub. Atau nanti yang kita bahas ada namanya menggunakan switch. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, hub dibedakan menjadi dua macam, kita akan bahas. Pertama, ada yang namanya hub pasif. Apa itu? Hub pasif ini berfungsi sebagai pemisah atau pembagi jaringan, tetapi dia tidak akan melakukan penguatan sinyal, sehingga hub ini tidak membutuhkan tenaga listrik tambahan. Bisa dipahami? Selanjutnya, ada yang namanya hub aktif. Jadi, hub aktif ini berfungsi sebagai penghubung jalur secara fisik dan penguat sinyal dalam jaringan. Akan tetapi, hub aktif membutuhkan tenaga listrik tambahan untuk bisa bekerja. Jadi hub ini, kalau kita lihat dia, hub ini bekerja pada OSI layer yang pertama, yaitu physical layer. OSI udah tahu ya? OSI udah tahu ya? Open System Interconnection. Ada 7 OSI di situ ya. Open System Interconnection. Kemudian hub tidak mengenal yang namanya MAC ya, Media Access Control ya, MAC address atau physical address. Karena dia tidak mengenal, maka rentan akan terjadinya collision. Collision tahu? Collision itu artinya tabrakan. Jadi tabrakan antar data. Jadi kalau misalkan dia ibaratkan jalan raya, hub ini rentan terhadap collision atau tabrakan jalan raya karena dia bekerja pada OSI layer pertama, yaitu basic layer, dan selanjutnya dia tidak mengenal MAC address, Media Access Control, itu ya. Selanjutnya kita bahas namanya switch. Apa? Switch ya. Ini bentuknya hampir mirip sama hub ya. Tetapi akan kita lihat di sini. Switch ini merupakan komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar atau menghubungkan komputer-komputer yang memiliki kebutuhan akan bandwidth yang cukup besar. Jadi kalau misalkan nanti kamu beli hub dan switch, kamu harus tengok bahwa switch itu lebih bagus daripada hub. Jangan nanti kamu beli switch, dikasih hub, kamu mau aja. Bisa dipahami? Jadi switch itu dia lebih bagus daripada hub. Akan kita bahas ya, kenapa lebih bagus? Fungsi switch ini sebagai manajemen lalu lintas. Tadi kan kalau hub dia kan physical layer ya. Jadi kalau terjadi tabrakan udah dibiarkannya aja. Tapi di sini fungsi switch ini sebagai manajemen lalu lintas yang terdapat pada suatu jaringan komputer. Jadi switch ini bertugas bagaimana cara mengirimkan paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Switch juga bertugas untuk mencari jalur yang paling baik dan optimal serta memastikan pengiriman paket data yang efisien ke tujuannya. Itu dia. Jadi ini cara kerja switch ya. Kalau kita lihat di sini, ini cara kerja dari switch, yaitu dengan cara menerima paket data pada suatu port, lalu akan melihat MAC address, Media Access Control tujuannya, dan membangun sebuah koneksi logika dengan port yang sudah terhubung dengan node. Ini node ini simpul ya, atau perangkat tujuan. Sehingga selain port yang dituju tidak dapat menerima paket data yang dikirimkan dan akan mengurangi terjadinya tabrakan atau collision. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke port tertentu, MAC address-nya akan dicatat di MAC address table yang nantinya disimpan pada memory cache switch. Jadi pastikan ketika kamu beli perangkat jaringan nantinya, kamu mau membangun jaringan, kamu harus paham perbedaan antara hub dan switch. Jangan nanti beli switch dikasih hub. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita akan bahas mengenai ya perbedaan hub dengan switch. Ini dia hub. Ini hub. Kemudian yang di sini sebelah kanan ini switch. Ini dalam bentuk tabel ya. Jadi hub itu dia komunikasinya hub duplex. Sementara kalau switch itu full duplex. Kalau hub duplex itu artinya komunikasinya dua arah, cuman dilakukan secara bergantian. Jadi tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Sementara kalau switch dia full duplex, artinya komunikasinya dua arah juga, tetapi dia bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh dari hub duplex itu misalnya kita bisa menggunakan namanya radio apa? Walkie-talkie atau konteks. Halo ganti gitu ya. Gak bisa dia bersamaan. Pada waktu yang bersamaan itu dia komunikasinya walaupun dua arah. Sementara kalau full duplex dia bisa komunikasinya dua arah pada saat yang bersamaan. Contoh penerapannya menggunakan telepon atau pakai handphone. Sementara kalau hub dia sering terjadi collision. Tadi sudah kita jelaskan karena peran MAC tadi, peran MAC address tadi ya. Dia kan kalau hub dia nggak punya MAC ya. Sementara kalau switch dia tidak terjadi collision ya. Artinya dia jarang lah kalau misalkan ya, diminimalisir ya, karena dia ada MAC address-nya. Selanjutnya, hub ini dia kecepatannya tidak stabil. Kalau switch dia kecepatannya lebih stabil. Kalau hub dia kurang aman, sementara kalau switch dia lebih aman karena tadi ada polisi lalu lintasnya lah, ibaratkan manajemen lalu lintasnya ya, trafficnya ya, yang mengaturnya. Dan hub ini dia harganya lebih murah daripada switch.
Jadi berbanding lurus dengan fitur atau fasilitas yang ditawarkan. Jadi kalau misalkan kamu nanti membangun jaringan, kalau misalkan dia berhubungan dengan untuk sambung menyambung, ya kamu pertimbangkan, kamu pilih hub atau switch. Tetapi kalau misalkan supaya untuk manajemen lalu lintasnya, kamu pilih yang mana? Ya pasti pilih switch. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mengenai yang namanya router, apa? Router. Ini gambarnya router. Jadi router ini perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network, baik jaringan yang menggunakan teknologi sama atau berbeda. Misalkan menghubungkan jaringan topologi bus, topologi star, atau topologi ring. Dan kemudian router ini dia berfungsi juga mencari jalan terbaik. Jalan terbaik ini lalu lintas terbaik, dipilihkannya jalur terbaik, sehingga data itu bisa sampai nanti. Berarti dia lebih pintar daripada switch tingkatannya. Bisa dipahami ya? Kemudian router ini berbeda dengan switch karena router ini bekerja pada OSI layer yang ketiga, yaitu network layer. Network layer. Sementara kalau switch dia bekerja pada OSI yang kedua, yaitu data link layer. Dan switch hanya perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer ya, sehingga membentuk yang namanya LAN atau local area network. Sedangkan router ini dia perangkat yang menghubungkan satu LAN dengan banyak LAN lainnya. Misalkan router ini nanti bisa digunakan untuk menghubungkan pakai merotik ya, misalnya ya, contohnya ya. Jadi router ini dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internet network, atau untuk membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Jadi kita bisa menggunakan manajemen jaringan kita dengan menggunakan router ini. Kemudian router juga digunakan untuk mengkoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang berbeda atau berbeda arsitektur jaringannya, seperti halnya dari Ethernet ke token ring yang sudah kita jelaskan topologinya di materi pengantar jaringan komputer. Jadi router ini umumnya dipakai untuk jaringan berbasis teknologi protokol TCP/IP. Jadi router jenis ini dinamakan IP router ya. Jadi internet merupakan contoh utama dari jaringan yang memiliki IP router. Umumnya ada dua jenis tipe router itu. Pertama, dia ada router statis dan router dinamis. Kalau misalkan kita bahas router statis atau dia yang dinamakan dengan static router, ini merupakan router yang memiliki tabel routing statis yang disetting dengan cara manual ya oleh para administrator jaringan. Sedangkan router dinamis ini atau dia dynamic router, dia merupakan router yang memiliki dan membuat tabel routing secara dinamis dengan membaca lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Selain dia router board ya, ada namanya router board seperti gambar ini namanya router board ya. Tapi kita juga bisa menggunakan PC atau personal komputer menjadi PC router. Misalkan ada Pentium 2 kita kan nggak terpakai kan, kita bisa menggunakan itu sebagai apa? Sebagai router. Jadi PC router itu artinya sebuah komputer yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Sehingga bisa dapat digunakan sebagai apa? Sebagai router. Jadi dia nggak perlu spesifikasinya yang tinggi ya. Komputer dengan prosesor Pentium 2, hard drive-nya 10 GB dan RAM-nya 64 MB ya. Kemudian kita pasang yang namanya LAN card, sudah bisa digunakan sebagai PC router. Untuk menggunakan PC router ini kita harus menginstal yang namanya sistem operasi khusus ya. Contohnya itu dia sistem operasi khususnya Mikrotik. Jadi kita bisa install Mikrotik ini ke PC ini supaya bisa digunakan sebagai router. Jadi kamu bisa mengambil pilihan apakah menggunakan yang namanya router board atau menggunakan yang namanya PC router. Bisa dipahami? Biasanya kalau router board dia sistem operasinya sudah ada terinstall di situ. Udah ada paket-paketnya, tergantung spesifikasi harga yang ditawarkan. Tingkatannya sudah ada ya di situ ya. Contohnya kalau router board itu sudah ada sistem operasinya sudah diinstal. Sementara kalau dia pakai PC, dia harus diinstal dia sistem operasinya. Contohnya Mikrotik. Kemudian kita bahas yang namanya repeater ya. Repeater apa namanya? Repeater ini dia gambarnya. Ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal di dalam jaringan komputer. Yaitu konsep kerjanya dengan cara menerima sinyal dari satu segmen kabel pada jaringan LAN, MAN, WAN yang kemudian dipancarkan kembali dengan mempertahankan kekuatan sinyal asli yang pertama diterima segmen kabel tersebut.
Jadi router ini bisa juga mengembalikan kekuatan sinyal asli seperti dari pusatnya. Contohnya misalnya begini dia analoginya. Misalkan kita mau ke Medan dari Kisaran nih. Kita ngisi bensin atau Pertalite atau Pertamax. Pasti kan kalau misalkan dari sini ke Medan kan nggak sanggup dia kan kalau itu walaupun kita isi full tank, habis dia minyaknya, betul nggak? Makanya kita perlu untuk mempertahankan kekuatannya harus diisi minyak kan, ditambah tenaga kan. Maka kita perlu apa? Singgah kemana? Mungkin singgah ke pom bensin yang ada di tebing untuk mengisi minyak supaya kekuatannya itu seperti yang pertama. Jadi repeater ini gunanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nanti kabel jaringan, misalkan dia itu kira-kira 100 meter, kalau dia 100 meter lebih, maka jaringan itu nanti sinyalnya akan lemah. Jadi supaya dia datanya nggak loss, nggak hilang, maka kita sambung dengan repeater supaya dia sinyalnya dikuatkan lagi sehingga data itu bisa sampai ke penerima data itu. Jadi kalau misalkan nanti kamu misalkan ada hub, kamu masang jaringan udah 100 meter lebih, kamu dari hub sini atau switch sini ke switch sana 100 meter lebih, ya hilang nanti datanya nggak nyampe. Jadi kita bisa pasang yang namanya apa tadi? Switch atau repeater. Tapi kalau untuk fungsionalnya lebih khususnya pakai yang namanya repeater ini. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjut ke namanya bridge apa? Bridge ini kalau dalam bahasa Inggris artinya jembatan, ya, jembatan. Bridge merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN dengan LAN yang lain yang mempunyai media komunikasi dan topologi jaringan yang berbeda. Contohnya, di sini dibuat topologinya bus. Mau dihubungkan dengan topologi star, harus pakai ini. Misalkan model jaringan yang lama pakai ring, di sini pakai star. Supaya mereka saling berhubungkan, ini kan beda topologi nih. Maka dihubungkan dengan namanya bridge. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke ya. Sebelum kita masuk prakteknya, jadi ini harus saya kupas tuntas dulu. Jadi nggak ada artinya ketika kita praktek nanti nggak tahu itu alat-alatnya dulu. Makanya saya jelaskan dulu perlengkapan perangnya itu apa. Sebelum kita masuk nanti setelah ini mungkin kita pengkabelan ya. Pengkabelan dulu, nggak langsung. Baru nanti kita masuk ke manajemen jaringannya. Kemudian bridge ini bekerja pada level data link layer pada model OSI jaringan. Model OSI jaringan. Tahu tadi OSI? Open System Interconnection ya. Oke. Oleh sebab itu ya, bridge dapat menyambungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi atau medium access control yang berbeda. Kemudian, bridge juga mampu mempelajari alamat link pada setiap perangkat yang tersambung dengannya dan mengatur alur frame berdasarkan alamat tersebut. Oke, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk yang namanya modem apa? Modem ini dia gambarnya. Ini ada gambar modemnya. Nanti kita jelaskan ini modem jenis apa ini, kita akan jelaskan. Jadi modem ini singkatan dari modulation demulation ya. Modulation, demodulation atau disebut dengan modulator dan demulator. Oke. Modem ini dia merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk komunikasi dua arah. Tadi berarti dia duplek ya, komunikasi dua arah ya. Yang merubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya, yaitu sinyal analog menjadi sinyal digital. Jadi untuk mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju dan sebagai perangkat perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Jadi salah satu syarat untuk supaya jaringan kita terkoneksi dengan internet, kita harus punya modem pada perangkat itu. Jadi handphone kayak mana Pak? Ya ada modemnya, modem internal ya, dimasukkan seperti itu yang kecil lah ya. Jadi modulator berfungsi untuk melakukan proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat dikirim ke pengguna melalui media tertentu. Proses ini biasa disebut dengan proses modulasi namanya. Jadi pada proses ini, data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog ya. Jadi akan dirubah menjadi apa? Sinyal apa? Analog. Sedangkan kalau misalkan dia demodulator, dia berfungsi sebagai proses mendapatkan kembali data yang dikirim oleh pengirim. Saya dipahami? Kemudian pada proses ini ya, data akan dipisahkan dari frekuensi tinggi dan data yang berupa sinyal analog akan diubah kembali menjadi sinyal digital agar bisa dibaca oleh komputer. Itu dia. Bisa dipahami? Kenapa harus dirubah dia datanya kan gitu kan? Karena kalau misalkan data digital yang berjalan di komputer
dia kan akan melalui media jaringan kabel, betul nggak? Data digital itu dia tidak sanggup untuk melalui jarak yang ratusan kilometer, maka nanti bisa hilang dia. Maka harus dirubah menjadi sinyal analog yang berjalan di kabel itu, media transmisi itu. Misalkan ini modem satu, dirubah datanya dari modem ini digital yang di komputer menjadi sinyal analog, berjalan di media transmisi, terus jalan kan. Baru nanti ke penerimanya, kan ada modem lagi, betul nggak? Maka data analog tadi itu akan dirubah menjadi sinyal digital kembali. Bisa dipahami? Dirubah lagi, dari aslinya dirubah ke aslinya lagi, itu prosesnya. Kemudian modem ini dapat dibedakan berdasarkan pemasangannya dan jaringannya ya. Ini berdasarkan pemasangannya dan jaringannya. Jadi jika berdasarkan pemasangannya, modem bisa dibedakan menjadi modem internal dan modem eksternal. Sedangkan berdasarkan jaringannya, modem bisa dibedakan menjadi modem dengan media kabel dan modem dengan media tanpa kabel atau namanya kabel. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut di sini jenis-jenis modem. Yang pertama ada namanya modem internal, ini dia gambarnya. Jadi modem internal ini dia modem berbentuk card. Jadi modem ini berbentuk card atau kartu yang dipasangkan pada slot motherboard yang tadi tuh busnya PCI atau ISA. Jadi keuntungan modem ini cara pemasangannya mudah dan harganya relatif lebih murah. Jadi dimasukkan ke dalam, ditancapkan pada slot yang tersedia. Slotnya bisa ISA atau bisa PCI tadi. Kemudian yang kedua, ini dia gambarnya, ada modem eksternal. Misalkan kita masang internet, dia kan dikasih modem itu sama orang itu, ya kan? Itu modem eksternal, di luar dari PC atau komputer kita itu. Jadi modem ini dipasang di luar komputer, dihubungkan ke PC melalui port komunikasi seperti COM1 atau ditancapkan pada port USB. Bisa dipahami ya? Kemudian yang ketiga, namanya modem yang menggunakan media kabel, yaitu sebuah modem yang menghubungkan kabel sebagai media perantaranya. Contohnya TV kabel dan jaringan telepon. Nah, itu dia. Kan TV kabel itu bisa internetan kan? Ya, itu dia contohnya ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, modem tanpa kabel. Nah, ini dia yang sering dipakai ini, ya. Contohnya ini, mereknya ini ya. Ini ya. Jadi modem ini menggunakan media tanpa kabel untuk perantaranya. Contohnya model GSM, Global Service Mobile ya, modem CDMA. Ini seperti smartphone ini ya, dan lain-lain. GSM seperti mungkin ada Telkomsel XL gitu ya. Banyak dia jenis modemnya, Huawei gitu-gitu ya, banyak ya. Oke, selanjutnya kita bahas perangkat jaringan komputer, yaitu kabel jaringan. Jadi kabel jaringan ini dia merupakan media di mana informasi berpindah dari satu perangkat jaringan ke satu perangkat jaringan lainnya. Jadi penggunaan jenis kabel jaringan komputer ini tergantung pada implementasi atau topologi jaringan yang digunakan ya. Misalkan ada topologi bus, ada topologi ring, topologi token ring, atau dia topologi star, serta budget anggaran yang disediakan. Jadi mengenai topologi ini kan sudah saya jelaskan ya di pengantar jaringan komputer ya kan. Udah kan? Jadi kabel jaringan dalam membentuk suatu jaringan komputer terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama ada namanya kabel koaksial, itu gambarnya. Jadi kabel koaksial ini merupakan jenis kabel yang terdiri dari kawat tembaga. Ini dia, ini core-nya, center konduktornya ini kawat tembaga yang dilapisi oleh isolator, konduktor, dan kemudian pada bagian luar dari kabel koaksial ini dilindungi dengan menggunakan bahan PVC ya. Ini sekilas kabel koaksial ini juga sama seperti kabel antena televisi yang digunakan pada apa? Booster ya, booster televisi ya. Kalau misalkan ada petir, cabut-cabut tuh supaya nggak kena petir kan gitu kan. Kemudian penggunaan kabel koaksial ini merupakan kabel jaringan komputer yang klasik, artinya yang sudah lama ya. Dan kemudian pada saat ini sudah hampir tidak digunakan lagi. Hampir tidak pernah digunakan lagi untuk jaringan kabel pada sebuah sistem jaringan komputer. Jadi kabel ini sudah tergantikan oleh fungsi kabel yang namanya twisted pair yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Jadi kabel koaksial ini dia digunakan pada jenis jaringan yang memiliki topologi yang namanya topologi bus ya, dan topologi ring yang sudah kita jelaskan. Jadi kenapa sudah jarang digunakan? Karena dia mempunyai kelemahan ya, kabel koaksial ini. Kelemahan dari kabel koaksial itu dia memiliki jangkauan dan juga kualitas pentransmisian data yang terbatas, sehingga sudah jarang digunakan. Kemudian kabel koaksial juga dinilai kurang fleksibel ya. Dinilai dia kurang fleksibel, terutama dibandingkan dengan kabel twisted pair. Nanti kita akan jelaskan mengenai kabel twisted pair. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kabel jaringan, yaitu yang kedua, yaitu kabel twisted pair.
Jadi jenis kabel twisted pair itu dia ini ya, ada jenisnya, ada kabel UTP, ada STP, dan ada yang namanya kabel FTV ya. Jadi jenis kabel twisted pair ini memiliki bentuk fisik berupa pasangan dari kabel-kabel yang dipasang secara berlilit ya. Secara berlilit satu sama lain membentuk spiral. Ini contohnya, ini berlilitan dia. Jadi kabel jenis ini merupakan jenis kabel yang saat ini paling banyak dan juga umum digunakan untuk pembuatan sebuah jaringan lokal atau yang namanya LAN. Atau yang namanya apa? LAN ya. Local Area Network. Ini dia contohnya ya. Ada kabel UTP, STP, dan FTV. Nanti akan kita jelaskan. Ini slide-nya. Oke, masuk ke kabel twisted pair. Ini memiliki 3 jenis kabel utama ya. Jadi jenis kabel twisted pair dan ciri-cirinya. Misalkan yang pertama kabel UTP yang namanya unshielded twisted pair ya. Kabel UTP unshielded twisted pair. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kabel UTP ini unshielded twisted pair ini kabel ini berisi 4 pasang. 4 pasang berarti setiap satu pasang itu punya 2 buah. Ini ya. Berisi 4 pasang atau pair kabel yang tiap pairnya disusun secara spiral atau saling berlilitan. Jadi keempat pasang kabel berarti dia 8 kabel ya, karena dia berpasangan ya. Ini merupakan isi dari kabel UTP berupa kabel tembaga tunggal yang berisolator ya. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiralnya karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabelnya. Maka kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltage tinggi dan juga medan magnet. Kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan telepon dan juga jaringan LAN. Jadi kabel UTP ini banyak nanti kita gunakan ya pada praktek kita, yaitu membangun jaringan LAN dan juga pada jaringan telepon. Ini dia, kabel UTP memiliki impedasi kira-kira 100 ohm dan tersedia dalam beberapa kategori yang ditentukan dari kemampuan transmisi data atau dia perpindahan data yang dimilikinya, seperti tertulis dalam tabel berikut ini dia tabelnya. Ya, ini dia tabelnya. Ini kategorinya ya, ada kategorinya, kemudian kegunaan mendukung. Jadi kalau misalkan kamu yang saya jelaskan tadi, kalau misalkan Ethernet card-nya pakai giga, kamu harus pakai kabelnya yang mendukung giga juga. Misalkan dia 1000 MB atau 1 giga yang gigabit, maka kategori untuk kabel jaringannya ini UTP ini kamu sesuaikan dengan kabel yang kamu pakai. Bisa dipahami? Oke ya. Sekarang kita masuk ke kategori 1 atau CAT1. Ini kualitas suara analog ini ya. Kegunaannya mendukung kualitas suara analog. Ada kategori 2, ini kegunaan transmisi suara digital hingga 4 megabit per detik. Ada kategori 3, transmisi data digital hingga 16 megabit per detik. Kemudian kategori 4 atau CAT4, transmisi data digital hingga 20 megabit per detik. Kemudian ada kategori 5, ini transmisi data digital hingga 100 megabit per detik. Ini mendukung jaringan Ethernet 10 BST Fast Ethernet hingga dia gigabit Ethernet yang sudah kita jelaskan tadi ya pada penggunaan NIC ya, kartu jaringan ya tadi ya. Jadi harus disesuaikan ya. Kemudian ada enhanced ya, kategori 5, ini transmisi data digital hingga 1000 megabit per detik. Ada juga kategori 6, mendukung transmisi di frekuensi 250 MHz. Selanjutnya ada kategori 7, ini mendukung transmisi di frekuensi 600 MHz. Jadi di antara semua kabel di atas ini ya, kabel yang paling banyak digunakan yaitu yang dia enhanced kategori 5 atau CAT5E ya. CAT5E dan kategori 5, CAT5. Nanti kalau misalkan kamu beli kabel UTP, nanti di kabelnya itu ada tulisannya kategori 5 atau CAT5 atau dia enhanced kategori 5, CAT5E. Jadi yang paling banyak digunakan itu dalam jaringan berbasis teknologi Ethernet itu paling banyak ya. Kamu bisa tentukan tadi yang dia kategori enhanced kategori 5 atau kategori 5. Jadi disesuaikan dengan NIC atau kartu jaringan yang dipakai. Jadi kalau kartu jaringannya mendukung giga, pakai dia kabel UTP-nya yang mendukung gigabit juga. Selanjutnya kita bahas yaitu yang kedua, ada namanya kabel FTV, Foiled Twisted Pair. Jadi kabel FTV ini dia memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP, Unshielded Twisted Pair, karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil. Tahu kan kalau misalkan di kabel itu ada foil. Foil itu gunanya untuk menanggulangi noise yang ada dari luar. Jadi dia dipantulkan dia sehingga menghambat gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Karena dia ada apa tadi? Ada foilnya. Kemudian ada berikutnya kabel STV ya, atau disebut dengan Shielded Twisted Pair.
Jadi hampir sama dengan kabel FTV. Kabel ini dia memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Jadi bedanya bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel two-stage pair-nya ya. Jadi kabel STV ini dia mempunyai kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Meskipun secara praktis kabel FTV dan juga kabel STV memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan kabel UTP, namun ya kabel UTP ini, unshielded twisted pair ini masih yang menjadi favorit ya, yang digunakan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Kenapa? Karena harganya lebih murah, lebih ekonomis ya dibandingkan dengan kabel FTV dan STV. Jadi ini menyebabkan kabel UTP ini masih menjadi pilihan ya, pilihan pertama dalam pembuatan jaringan. Selanjutnya, yang kedua, kan tadi ada kabel twisted pair ya. Sekarang masuk ke pilihan yang kedua yaitu kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik ini merupakan jenis kabel yang terdiri atas kumpulan serat-serat fiber yang dapat mentransmisikan apa? Cahaya, yang dapat mentransmisikan cahaya. Ini dengan ukuran yang lebih kecil dan juga lebih fleksibel dibandingkan dengan kabel twisted pair. Jadi kalau misalkan dia rambatnya melalui cahaya, kan cahaya itu lebih cepat kan? Kecepatan yang paling cepat itu kecepatan cahaya, betul nggak? Kabel fiber optik ini terdiri dari dua jenis, ada namanya single mode dan multi mode. Kalau dia kabel single mode ini dia dapat menjangkau jarak yang lebih jauh ya. Ada ratusan kilometer di sini kita lihat. Dan hanya mengirim satu signal pada satu waktu. Sedangkan kabel multimode dia mengirim signal yang berbeda pada saat yang bersamaan serta mengirim data pada saat yang bersamaan pula dan dapat mencapai jarak hanya 500 meter atau kurang dari itu. Jadi kita nanti tinggal pilih saja mau pakai yang single atau yang pakai multimode, ya ditentukan ya. Kemudian kelanjutan dari kabel fiber optik. Fiber optik ini biasanya digunakan untuk backbone pada perusahaan besar ya. Berarti untuk mendukung yang bandwidthnya besar, yang mendukung performa kecepatannya itu lebih cepat gitu ya. Jadi ini biaya untuk instalasinya mahal. Tetapi nanti seiring waktu ya, jaringan dengan menggunakan fiber optik semakin populer ya. Karena kenapa? Karena berhubungan dengan pelayanan yang akan diberikan ya kan. Bahkan saat ini jaringan internet di rumah-rumah itu pun sudah banyak mendukung konektivitas menggunakan kabel fiber optik. Ini dia kabelnya. Selanjutnya ada kelebihan fiber optik. Pertama, dia mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Karena dia seratnya pakai serat kaca gitu ya. Kemudian simple dan juga fleksibel. Selanjutnya dapat mentransmisikan sinyal cahaya. Kemudian tahan terhadap gelombang radio. Kemudian kelemahannya ini sebenarnya bukan kelemahan dari kabelnya sebenarnya ya. Cuman kelemahan dari kita sendiri ya, karena belum sanggup ya mungkin ya. Tapi kalau misalkan sanggup bukan jadi kelemahan ya. Harga instalasinya yang tinggi, lebih mahal. Kemudian tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optik. Kenapa? Karena ditengok dulu pelanggannya berapa orang. Kalau misalnya pelanggannya pada saat daerah itu sedikit, biaya instalasinya lebih mahal. Dia investasi modalnya sekian, sementara yang gunakan nggak sebanding untuk menutupi modalnya, belum lagi untung. Maka mereka harus pertimbangkan dulu antara biaya investasi dengan keuntungan yang akan diperoleh. Makanya tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optik kecuali mereka sudah punya hitungan-hitungannya, punya pelanggan yang bersedia untuk masuk dengan menggunakan jaringan fiber optik ini. Baru mereka berani. Harus dipertimbangkan siapa yang pakai itu dan berapa kalkulasi yang akan didapatkan. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Selanjutnya, apabila digunakan pada jaringan sederhana dan kecil tidak akan berpengaruh banyak ya. Selanjutnya, ini dia kesimpulan dari perbedaan dari ketiga jenis kabel jaringan ya yang sudah kita bahas. Pertama, kabel koaksial dapat digunakan untuk jaringan dengan topologi bus dan juga ring. Kemudian memiliki kapasitas transmisi data yang terbatas. Dan selanjutnya sudah jarang digunakan dan didukung oleh perangkat keras jaringan yang sudah kita jelaskan tadi ya. Selanjutnya, kabel two-stage pair harga relatif jauh lebih murah dan mudah diperoleh, instalasi yang tidak repot, dan untuk jenis UTP sayangnya tidak memiliki ketahanan terhadap noise atau gangguan magnetik. Bisa dipahami ya. Kemudian ada kabel fiber optik, dia mampu mentransmisikan data lebih cepat dan optimal. Kemudian tahan terhadap gangguan magnetik dan gelombang radio. Selanjutnya memiliki biaya atau kos investasi yang lebih mahal ya, karena sebanding dengan fitur atau kemampuan yang ditawarkan ya. Biasanya kalau misalkan cepat kan biayanya itu lebih mahal ya. Kamu misalkan mau paket berapa bandwidthnya. Kalau misalkan semakin tinggi cepat maka akan ada biaya tambahan, betul nggak? Biaya paketnya beda gitu, seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas tentang konektor RJ45 dan RJ11. RJ itu artinya register jack.
Kita bahas dulu konektor RJ11. Ini konektor yang digunakan dalam jaringan telepon. Misalkan kamu lihat nanti ada telepon, di splitternya itu kan ada nanti ada kabel RJ11 dan RJ45. Konektor ini biasanya dengan kabel STP, Shielded Twisted Pair. Selanjutnya, konektor RJ11 adalah standar konektor yang dimanfaatkan pada pasangan 2 sampai 4 kawat kabel telepon. Jadi meskipun konektor RJ11 memiliki total 6 posisi konektor atau dia 6 pin, biasanya hanya 2 atau 4 yang benar-benar dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan walaupun dia 2 atau 4 yang benar-benar dimanfaatkan, tapi pasang aja semua supaya cantik, supaya rapi, kan gitu kan. Supaya jangan bolong-bolong ya. Selanjutnya kita bahas mengenai konektor RJ45, register jack 45. Ini digunakan pada jenis kabel UTP atau namanya Unshielded Twisted Pair dengan topologi star atau topologi apa? Bintang, dan menggunakan protokol CSMA, CD atau Ethernet. Ini dia, ada namanya BNC konektor dan soket di sini. Ini sudah jarang digunakan juga ya. Nanti untuk praktek kita gunakan kabel UTP untuk membuat kabelnya tipe strike cable dan crossover cable. Tapi saya jelaskan dulu teknologi ini walaupun tidak digunakan lagi ya, supaya untuk pengetahuan ya. Konektor BNC terdiri atas T BNC konektor. BNC ini dia singkatan dari Bayonet Nail Concealment ya. Bayonet apa? Nail Concealment ya. Jadi dirancang khusus untuk kabel koaksial yang tadi sudah jarang digunakan, yang membawa sinyal frekuensi tinggi di mana kejernihan signal yang bebas dari distorsi dan noise merupakan hal yang sangat penting. Jadi konektor BNC ini dia digunakan pada topologi bus dan tes equipment frekuensi seperti osiloskop. Ini sini ada audio analyzer, signal generator, serta menggunakan protokol ini ya, CSMA, CD atau Ethernet. Ini dia dirancang oleh si Paul Neil, Carl Sanselman, dan Octavio M. Salati dan dipatenkan pada tahun 1951. Ini kepanjangannya tadi, BNC, Bayonet, Nail, Sanselman. Ini T BNC ya. Ini adalah terminal yang dihubungkan dengan jalur utama, kemudian akan dihubungkan ke klien-klien. Ini misalkan ada BNC male. Male itu kan artinya dia pria gitu ya, laki-lakinya. Kalau BNC socket female, nah ini wanitanya. Jadi dihubungkan nanti. Kalau konektor T BNC-nya, dia itu terminalnya untuk menghubungkan. Nanti kan untuk topologi bus ya tadi ya. Jadi ada kabelnya gitu, nanti dihubungkan dengan kabel-kabel yang lain melalui T BNC ini. Jadi BNC adalah konektor yang dihubungkan langsung ke LAN card. Terminator merupakan backbone yang berfungsi untuk menutup jalur utama pada topologi bus. Tapi topologi bus ini udah jarang digunakan. Untuk praktek nggak akan kita praktekkan lagi, karena sudah nggak dipakai lagi, udah jarang. Yang digunakan itu topologinya topologi star sekarang, dan kabelnya UTP. Untuk teknologi terbaru yang digunakan juga pakai kabel fiber optik. Selanjutnya ada alat untuk crimping tool. Ini dia alatnya, tang crimping ya namanya ya. Jadi di sini tang crimping ini atau crimping tool ini alat berupa tang khusus untuk memasang kabel UTP ke konektor RJ45 atau RJ11. Jadi nanti kamu bisa temukan bentuknya ada macam-macam ya. Ada yang besar dengan fungsi yang banyak, seperti bisa memotong kabel, mengupas dan lain sebagainya. Jadi kamu bisa tentukan juga. Ada juga yang diperuntukkan untuk krim RJ45 atau RJ11 saja, atau ada yang diperuntukkan untuk keduanya. Jadi kamu nanti pada saat belinya tengok apakah dia bisa digunakan untuk RJ11 atau RJ45 saja, atau bisa digunakan untuk RJ11 maupun RJ45. Nanti ada dia bentuknya ya. Seperti itu ya. Tapi yang akan kita gunakan nanti dalam pengkabelan yaitu pakai RJ45 ya, register jack 45. Kemudian ada di sini LAN tester atau namanya kabel tester. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengecek apakah kabel yang kita buat itu udah benar dia pemasangannya. Di sini kita baca ya di sini. LAN tester merupakan peralatan jaringan yang digunakan untuk mengecek kebenaran pemasangan kabel UTP yang terpasang konektor RJ45 atau RJ11. Jadi pada LAN tester terdapat lampu LED indikator yang berfungsi sebagai petunjuk apakah kabel yang kita pasang sudah benar posisi pemasangannya. Jadi kita bisa menggunakan LAN tester ini untuk menguji atau mengecek apakah kabel yang kita pasang itu sudah benar, baik dia pemasangan kabelnya secara strike kabel maupun pemasangannya nanti secara crossover kabel. Kalau misalkan nggak ada alat ini Pak, bisa nanti ditengok nanti dari pemasangan langsung ke nicknya ya. Ya, kita bisa cek ya.
Yang penting nanti dapat ilmunya. Kalau misalkan nggak mesti pakai ini mengeceknya. Nanti dicek di ping bisa ya, ping ke IP addressnya. Kalau misalkan kita ngecek tanpa ini bisa kita ping nanti melalui jaringan. Kalau misalkan dia replay, maka dia koneksinya terbentuk, berarti kabelnya sudah bener kan gitu kan. Kalau misalkan dia ada jawaban replay, berarti kan kabel itu sudah berhasil mentransmisikan datanya, mengirim data dan menerima data, berarti sudah berhasil konsep pengkabelannya, baik dia kabelnya strike maupun crossover. Oke, selanjutnya any question? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Bagi teman-teman yang kira ada pertanyaan, bisa teman-teman ketikkan di kolom komentar ya. Jika ada yang mau tanyakan berhubungan dengan materi yang disampaikan ya, yaitu tentang perangkat jaringan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.